Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau kita membicarakan mengenai manga One Piece untuk saat ini pasti tidak akan pernah ada habisnya. Bagaimana tidak? Sebab manga ini sering sekali memberikan sebuah informasi yang pada akhirnya membuat para pembacanya penasaran serta bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang apa maksud dari informasi tersebut. Yang hal itu juga terjadi saat manga One Piece chapter ke-1111 rilis, di mana pada chapter tersebut muncul sebuah informasi yang kalau menurut saya berhasil membuat kebanyakan orang termasuk saya menjadi penasaran. Dan informasi apakah itu? Berikut penjelasannya. Setelah kelompok Luffy berlabuh di Pulau Egghead, musuh yang harus mereka hadapi memang bisa dibilang kuat-kuat. Salah satunya adalah Saturn yang merupakan seorang Gorosei. Akan tetapi yang menarik, sebelum Saturn berhasil dikalahkan, Pulau Egghead malah sudah kedatangan para Gorosei yang lainnya. Yang hal itu bisa terjadi lantaran mereka mengkhawatirkan siaran yang akan dilakukan oleh Vegapunk. Oleh sebab itu, untuk menghentikan siaran tersebut, Saturn memutuskan untuk memanggil keempat Gorosei yang lainnya. Dan saat ini kelima Gorosei telah berada di pulau yang merupakan tempat Vegapunk melakukan penelitiannya itu. Belakangan ini sosok Gorosei memang sangat sering sekali mendapat sorotan. Makanya tidak mengherankan kalau pada akhirnya lumayan banyak informasi yang bisa kita ketahui dari kelima petinggi pemerintah dunia tersebut. Dan salah satu informasi mengenai para Gorosei yang sekarang telah terungkap adalah tentang nama serta wujud perubahan mereka berlima. Namun kalau sebelumnya sudah lumayan banyak informasi mengenai para Gorosei yang kita dapatkan, semua informasi tersebut saya rasa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan informasi mengenai para Gorosei yang ada di manga One Piece chapter ke-1111. Pasalnya di chapter ini bisa dibilang lumayan banyak informasi tentang para Gorosei yang diungkapkan oleh Oda Sensei. Dan informasi yang pertama adalah terungkapnya jika ternyata para Gorosei enggan untuk bertarung menghadapi Luffy dengan Modinikanya yang tengah dibantu oleh Dory dan Brogy. Karena menurut Saturn, hal itu bukanlah sebuah ide yang bagus untuk bertarung melawan mereka bertiga secara bersama-sama. Itu berarti kedua Gorosei ini mulai sedikit memiliki rasa takut untuk menghadapi Luffy, Dory, serta Brogy. Ya, saya rasa hal itu cukup masuk akal. Sebab di chapter ini terlihat kalau gabungan kekuatan dari Dory serta Brogy mampu untuk melemparkan tubuh perubahan wujud monster War Fury. Jadi tidak mengherankan jika melihat kekuatan Dory serta Brogy membuat Saturn enggan untuk menghadapi mereka berdua yang di sana juga ada Luffy dengan Modinikanya. Lalu informasi yang kedua adalah ternyata menurut Brogy wujud perubahan dari Saturn serta War Fury mirip seperti hewan liar yang ada di Pulau Elbaf. Dan hal itu saya rasa lumayan wajar, lantaran bagaimanapun seharusnya binatang di Pulau Elbaf ukurannya pasti juga akan sangat besar, karena pemburu utama mereka adalah suku raksasa. Sedangkan untuk informasi yang ketiga mengenai Gorosei yang dapat kita ketahui di dalam manga One Piece chapter ke-1111 ini adalah terungkapnya jika ternyata War Fury bisa menggunakan Hausoku Haki. Dan hal itu terungkap setelah dia berusaha menghentikan Luffy, Dory, serta Brogy yang ingin melarikan diri. Soalnya cara yang War Fury gunakan untuk menghalangi mereka bertiga melarikan diri adalah dengan melancarkan serangan gelombang kejut berupa auman Hausoku Haki. Memang benar seingat saya sampai sekarang dari kelima Gorosei cuma War Fury yang diperlihatkan dapat menggunakan Hausoku Haki. Tapi kalau menurut saya, jika salah satu di antara mereka dapat menggunakan Hausoku Haki, seharusnya keempat Gorosei yang lainnya juga akan bisa melakukannya. Hanya saja untuk sekarang hal itu belum diperlihatkan oleh Oda Sensei. Akan tetapi dari semua informasi mengenai Gorosei yang ada di manga One Piece chapter ke-1111, kalau menurut saya yang paling menarik adalah yang satu ini, yaitu apa yang Luffy katakan mengenai para Gorosei. Di mana setelah mengembalikan serangan yang dilancarkan oleh Saturn, dia mengajak Dory serta Brogy untuk segera pergi lantaran menurut Luffy percuma juga menghadapi para Gorosei karena mereka itu tidak bisa mati atau abadi. Dan alasan kenapa Luffy bisa berucap seperti itu lantaran selama ini meskipun sudah dia hajar seperti apapun, para Gorosei ini tetap saja terus bisa bangkit lagi. Makanya kenapa Luffy berucap kalau mereka para Gorosei ini tidak bisa mati atau abadi. Dan sepertinya apa yang dikatakan oleh Luffy memanglah benar adanya. Sebab Saint Jupiter yang tubuhnya telah dipotong menjadi 3 bagian oleh Dory serta Brogy di chapter ini terlihat kalau dia ternyata masih hidup.
Yang hal itu bisa diketahui dari siluetnya. Karena di manga One Piece chapter ke-1111 ini kita memang bisa melihat 3 siluet para Gorosei, yaitu siluet Saturn, Valkyrie, dan yang satunya lagi adalah Jupiter. Oleh sebab itulah saya rasa tebakan Luffy ini sepertinya memang benar, karena Saint Jupiter yang tubuhnya telah terpotong menjadi 3 saja terbukti sekarang masih hidup. Nah, itulah pembahasan mengenai informasi dari para Gorosei yang telah terungkap di manga One Piece chapter ke-1111. Dan seperti biasa, meski pembahasannya sangat sederhana, saya tetap berharap kalau konten ini masih bisa memuaskan kalian semua. Entah itu dalam hal segi informasi ataupun dalam segi hiburan. Dan kalau kalian memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangatlah berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.